Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk seperti biasa ya, saya off cam supaya jaringannya lancar. Langsung aja teman-teman, karena memang agenda malam hari ini teman-teman semua udah tahu bahwa kita akan sharing terkait dengan apa namanya, paket tur 3 negara ya. Jadi kita sedang running 3 negara dan hari ini udah pada pulang ya. Yang di yang berangkat tanggal 26 Juni sampai 2 Juli ini terakhir hari ini. Mungkin masih ada yang di pesawat penerbangan sore ya, malam malam sampai Jakarta jam 10. Tapi ada juga yang tadi sudah pulang jam siang ya, jam 1. Nah, teman-teman, jadi yang perlu dipahami, mungkin masih ada yang bingung gimana sih ini paketnya itu kayak gimana gitu ya. Sebenarnya sama aja ya, yang namanya open trip itu semua sama, tinggal paketnya ini paket apa, 2 negara, 3 negara, 1 negara, durasinya itu berapa lama. Ini kalau 3 negara kita ini 7 hari 6 malam. Dan ini kita bisa keberangkatan dari Jakarta, dari Surabaya, dari Bali atau Lombok, dari Sumatera ya. Sumatera itu ada Medan, ada Padang, ada Pekanbaru, ada juga dari Jogja dan Makassar. Tentu setiap kota ini beda-beda harganya, menyesuaikan harga tiket ya. Kalau lenturnya mah hotel segala macam makan sama ya. Ini yang kenapa beda-beda itu karena tiket pesawatnya. Surabaya lebih jauh, Bali juga lebih jauh, apalagi Makassar gitu ya, Jogja lebih jauh. Sumatera lebih dekat, itu pun lebih dekat ya, namanya tiket pesawat bedanya nggak jauh beda gitu ya. Ini cuma ada perbedaan Rp100.000 saja. Dan paket 3 negara kita ini paket yang apa ya, yang enak lah sebetulnya. Kenapa enak? Karena sudah all in ya, all in termasuk, tapi belum termasuk ini tip tour guide sama TL lah, sama driver gitu. 450.000 untuk tipnya per orang. Nah, tapi selebihnya ini udah termasuk tiket pesawat, sudah termasuk hotel, makan, transport bis, ini private bisnya ya. Terus tour leader, ada juga tour guide ya. Jadi yang dari Jakarta itu ada tour leadernya. Jadi handling bagasi, handling check-in pesawat di bandara, ataupun pulangnya itu dibantu gitu ya. Kecuali kadang kan gini, kalau pulang itu akan dibantu handling pada saat check-in aja. Nanti pada saat sampai di bandara masing-masing, misalkan di Soekarno-Hatta pulangnya, itu udah masing-masing ya. Karena terkadang beda-beda penerbangannya. Nah, kemudian yang lainnya itu ya wisata. Kecuali wisata berbayar seperti Universal Studio, Universal Studio itu belum ya, yang berbayar. Sebentar. Kita lanjut ya. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami juga bahwa rute 7 hari 6 malam ini penerbangannya ke Kuala Lumpur, Malaysia ya. Jadi dari semua kota-kota itu kita terbangnya ke Kuala Lumpur. Nah, nanti dari Kuala Lumpur itu rute pertama adalah ke Singapura.
Jadi kita ke Singapura dulu tuh. Singapura, kemudian kita stay dulu bermalam di Johor, paginya baru nyebrang ke Singapura. Kita muter-muter tuh Singapura seharian di hari kedua atau ketiga ya. Lalu setelah itu balik lagi ke Johor langsung blast ke Melaka. Nah di Melaka ini kita nginep lagi semalam. Nah dari Melaka itu langsung ke Thailand teman-teman. Jadi Thailandnya itu kita nggak ke Bangkok, Pattaya, nggak itu jauh ya kalau itu. Jadi kita Thailandnya itu di perbatasan Thailand dengan Malaysia. Itu nama daerahnya Hatai, nyebutnya Hatai gitu. Nah itu di situ juga yang namanya Thailand itu kan memang mayoritas Buddha dan banyak sekali apa namanya bangunan-bangunan yang khas Buddha. Jadi di semua daerah kan sih sebetulnya banyak tempat-tempat ikonik gitu yang memang di Indonesia. Jadi ya itu bangunan apa namanya ikon-ikonnya ya mirip-mirip aja. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lalu untuk jadwalnya itu ya, jadwalnya itu setiap setiap minggu itu jalan ya, teman-teman ya. Jadi yang terakhir ini kan tanggal 26 sampai tanggal 2 Juli. Ini Juni udah habis. Nah, besok itu ada keberangkatan lagi tanggal 3. Pokoknya setiap hari Rabu, setiap setiap minggu di hari Rabu kita berangkat ya. Kita berangkat. Ini pulang besok berangkat. Selasa sampai Jakarta, Rabu kita berangkat lagi. Selasa sampai Jakarta, Rabu berangkat lagi. Terus ini sampai habis Desember. Bahkan di Januari kita sudah set up juga nih. Tapi itu ngabisin bulan Desember bablas ke Januari gitu. Jadi tahun baruan di sana. Nah ini jadwal ini sudah full. Ini yang sering di-share juga kan di grup ya. Nah, daftar satu orang bisa berangkat. Ya bisa berangkat. Tapi nanti harganya berbeda teman-teman. Itu ya. Nah itu jadwalnya bisa dicek masing-masing. Nah lalu itinerary-nya ya ini yang perlu teman-teman paham. Karena tamu itu eh, bisa jadi dia nggak jadi jalan sama kita karena kita tidak paham. Jadi mohon maaf mungkin di sini juga ada yang baru gitu ya. Itinerary apa sih gitu. Kan ada yang nanya misalkan minta itinerary-nya dong. Nah kita nggak tahu itinerary itu apa. Nah, kita harus tahu itinerary itu jadwal perjalanan ya. Jadi jadwal rundown lah acara dari hari ke hari, day to day-nya. Nah ini teman-teman bisa baca sendiri sebetulnya ya. Jadi yang pada garis besarnya sebetulnya Kuala Lumpur nih habis. Jadi Kuala Lumpur nih habis kita kelilingin semua. Sampai Melakanya kita datengin gitu. Jadi negara itu paling itu di paling karena kita penerbangan ke Malaysia nanti pulang juga dari Malaysia. Jadi dari Thailand kita ke Kuala Lumpur gitu ya. Keberangkatan itu nggak ada makan. Jadi peserta itu biasanya berangkat jam 1 siang, jam 1, jam 2. Itu bis pertama biasanya itu sebelum jam 4 tuh udah kumpul semua. Eh, itu beda-beda, setiap bis itu biasanya, kita kan per bis hitungannya ya. Kayak yang kemarin ini kita 4 bis. Nah itu ada yang bis eh, berangkat dari Bandara Kuala Lumpur ke hotel tuh jam 4, ada juga yang jam 10 malam. Nah, itu beda-beda. Makanya karena perbedaan itu, maka hari pertama itu tidak ada makan. Dan hari pertama pun itu banyak waktu untuk eh, apa namanya pick up, terus drop ke hotel, pick up bandara, drop ke hotel. Nanti acara acara bebas lah
Di hotel itu kalau yang memang sudah datang duluan bisa bisa main-main di Bukit Bintang ya, karena kita biasa stay di Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Nah, baru di hari kedua itu setelah makan pagi kita check out, itu teman-teman langsung berangkat ke Genting ya, ke Genting Highland dulu. Nah, di Genting itu ada kabel car, itu free ya teman-teman ya. Naik kereta gantung. Lalu ya foto-foto segala macam, turun lagi, baru kita jos langsung ke apa namanya Johor Baru. Tapi di sini juga masih banyak nih tempat nih, ada KLCC, kemudian ada Factory Outlet, Batu Cave gitu ya, terus Istana Negara. Ini juga kita akan keliling ke Kuala Lumpur. Jadi bisa jadi keluar dari Kuala Lumpur itu agak sore ya, agak sore supaya nanti sampai Johor Bahru itu malam. Sampai Johor kita langsung check in, lalu bermalam di Johor. Kenapa bermalamnya nggak di Singapura? Nah, itu pertanyaannya. Ini sebetulnya untuk mensiasati harganya supaya tidak terlalu mahal, teman. Karena harga hotel di Singapura itu bisa 3 kali lipat dari harga hotel di Johor, 3 sampai 4 kali lipat. Ya, hotel yang layak di Johor masih berkisar di antara 500-600 ribu, itu layak bintang 3. Tapi kalau udah masuk ke Singapura, hotel yang layak itu selalu di atas 1 juta. Malah 1 juta lebih itu pun belum belum dapat sarapan ya. Jadi di Singapura tuh hotel bintang 3 itu jarang kasih sarapan. Jadi buat tempat tidur doang. Ya, ngapain kita stay di Singapura kalau misalkan fasilitasnya nggak sebagus Johor gitu ya. Ya udah di Johor aja. Tahu juga Johor ke Singapura kan cuma nyebrang sungai doang kan, sama border. Nah, ngeliling hari ketiga di Singapura kita ke Melaka. Tadi yang udah saya jelasin lah pokoknya. Ini itinerary-nya. Nah, lalu yang perlu teman-teman pahami di sini adalah ini ya, ini yang sering sering eh, masalah nih, bahwa harga yang tertera di apa namanya, harga yang tertera di website, bukan di website, tadi di brosur tadi, itu adalah price list ini ya, open sale. Jadi ya kita publish lah, itu publishnya seperti itu. Cuma begini, yang namanya tiket pesawat itu nggak ada yang satu harga, teman-teman. Jadi satu pesawat tuh misalkan ada 100 seat. Itu harga yang promonya mungkin cuman ada 14 gitu ya. Cuma ada 18, paling banyak 20 gitu. Nah, sisanya itu semakin semakin sedikit semakin mahal biasanya. Memang seperti itu dari dulu gitu ya. Maka setiap trip atau setiap ketersediaan seat itu akan mempengaruhi harga. Sebagai contoh nih, misalkan harga normalnya kan kita jual 4,9 ya. Tapi di bulan Juni kemarin tuh yang tanggal 26 itu harganya udah naik tuh 5,3. Jadi kenaikannya dari 4,9 ke 5,3 itu ada sekitar 400 ribu. Itu menyesuaikan harga tiket. Malah dari Surabaya itu harganya sudah di 8,8 ya. Nah, itu bis ketiga. Jadi ini ketersediaan seatnya itu cuma 25 aja per bisnya ya, 25. Ini antisipasi sebetulnya. Tapi biasanya bisa 30 ya. Karena kita bisa itu besar-besar teman-teman ya. Seatnya itu seat-seat yang besar ya, bukan seat yang kecil-kecil gitu. Jadi supaya nyaman. Nah, makanya kapasitasnya cuma 25 aja. Nah, ini nanti eh, yang perlu teman-teman pahami adalah biasanya ketika daftar itu kan minta paspor, minta foto paspor. Nah, bilang ke customernya itu harganya tidak mengikat ya. Jadi harga akan mengikat tuh ketika si calon customer tuh mau transfer. Jadi tanya mau transfer DP-nya kapan.
Karena ketika, oh saya mau transfer DP besok pagi ya, oke nanti sebelum transfer DP, kita akan cek dulu harga tiket terbaru dan akan buatkan invoice baru transfer. Gitu ya, jangan tiba-tiba transfer tapi harga tiket kita udah berubah. Nah, itu nanti bisa kita kembalikan tuh. Biasanya gitu kalau udah tiba-tiba dia tanpa konfirmasi lagi transfer, terus pas kita cek harga tiketnya udah naik, kita pulangin uangnya. Karena kita nggak mau nanggung, lumayan ya. Kalau dulu saya waktu bikin open trip backpacker lah, udah harga lebih mahal 100-200 ribu saya sikat aja gitu. Nggak peduli gitu ya. Tapi kalau sekarang nggak. Kalau sekarang kita mau cari untung, jadi bener-bener kalau misalkan yang memang harga tiket pesawatnya udah naik, ya kita bilang naik. Kita pulangin gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini benar harga ini mohon dipahami oleh teman-teman tuh bahwa periksa dulu atau konfirmasi dulu mau tanggal berapa supaya dicek harga tiketnya dan mau DP kapan supaya kita fiksasi harga yang memang saat DP. Ini agak repot sih, tapi mudah ya biasanya sih paham gitu ya. Kalau yang memang mau tur itu dia paham harga. Ya kalau memang nggak mau ya udah nggak apa-apa, kita juga nggak akan ini gitu ya, nggak akan memaksa gitu ya. Silakan dicari travel lain aja nggak apa-apa. Seperti itu teman-teman ya. Itu untuk masalah harga. Nah kemudian ini terkait dengan detail-detail lainnya. Ini untuk harga ya, ini masih penyesuaian, ini open sale aja, harganya beda-beda ya. Ini itinerary-nya tadi sudah dijelaskan dan harus dipahami bahwa kan ada yang nanya, saya nggak mau sama tiket pesawat deh, saya maunya land tour-nya aja, bisa. Jadi kalau mau land tour itu paket exclude tiket pesawat, jadi cuman ikut paketnya aja. Itu harganya 3,950 ya, beda 1 juta. Tapi sebenarnya rugi ya, karena harga tiket pesawat itu biasanya lebih dari 1 juta sih sebetulnya. Lebih baik sebetulnya pakai pesawat aja, karena lebih lebih murah lah sebetulnya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kalau bayi gimana? Nah, bayi itu 1 juta. Ini di bawah 2 tahun ya. Kalau di atas 1 tahun itu udah harga full teman-teman ya. Di atas 2 tahun tuh udah full. Apalagi dia udah tidur sendiri gitu. Karena nanti kursi di bisnya juga sendiri. Tuh ya, ini untuk apa namanya? Untuk itinerary detailnya lebih detail dari yang tadi. Ini eh, keberangkatan, harganya juga beda-beda. Ini teman-teman harus dicek ini ya. Jadi harus dipahami bahwa itu bukan satu harga. Jadi harganya itu sesuai dengan kan kayak bulan ini nih. Ini masih eh, promo liburan nih. Liburan anak sekolah itu pasti mahal karena tiket pesawatnya juga mahal. Gimana biar bisa murah? Ordernya jauh-jauh hari. Contoh misalkan eh, Mas Desember itu kan libur ini ya, libur Natal tahun baru. Bisa nggak kita dapat harga yang murah? Bisa. Bookingnya dari sekarang gitu. DP-nya dari sekarang. Nanti maka akan dapat harga yang lebih murah. Ya. Nah ini tipping guide-nya itu 450 ribu. Tapi kalau yang harga-harga ini, kalau ini low season nih, kayak April, Mei kemarin tuh, low season, itu harga typingnya juga lebih murah, 350 ribu. Nah ini biaya termasuk nih harus dipahami ya. Jadi selain tiket pesawat, yang harus dipahami juga adalah bagasi. Jadi bagasinya ini kita hanya untuk kabin 7 kilogram. Jadi kalau koper itu koper yang 20 in, teman-teman ya. Koper yang 20 inci yang bisa masuk di kabin. Yang jadi persoalan, oke bisa jadi berangkat itu koper kosong, pulang koper ada oleh-oleh. Jadi 7 kilonya itu lebih. Nah ini makanya nanti ada yang namanya apa tambahan bagasi.
Itu per 20 kilo, 30 kilo, harganya beda-beda, kisaran 200-300 ribu per 20 kilo. Nah, itu bisa diorder saat booking, supaya nanti pada saat isu tiket itu udah termasuk, kayak kemarin tamu si Mas Agung tuh, 5 orang, dia bawa anak, bawa istri, langsung booking bagasi 40 kilo, gitu ya, 40 kilo pulangnya aja. Itu berkisar antara berapa ratus ribu gitu ya, hampir 1 juta sih. Nah, terus bis pariwisatanya AC, lalu kita full di hotel bermalamnya. Jadi nggak ada yang standby nggak ada yang kita nginep di mobil tuh nggak ada. Jadi semua di hotel, dan hotelnya pun minimal bintang 3 ya, atau bintang 4 kalau hotel yang bintang 3-nya full. Sekamar berdua atau bertiga. Dan makan pagi, makan siang, makan malam sesuai dengan jadwal. Kecuali hari pertama dan hari terakhir itu cuma sarapan doang. Hari terakhir itu nggak ada makan siang dan makan malam karena udah pulang ya. Jadi kalau makan siang ya nanti di bandara carilah makan gitu. Tiket biaya masuk wisata, pemandu wisata, tour guide. Nah, ini yang belum termasuk, itu kayak single supplement, typing, ya. PCR udah nggak ada, karantina udah nggak ada. Asuransi juga nggak ada. Asuransi itu di ini ya, di Kuala Lumpur. Bagasi, makan, minum yang di luar program. Sisanya ya udah tercover lah, sebetulnya ini udah tinggal duduk doang, ikut duduk jalan gitu ya. Program dan harga tur masih dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kenaikan harga tiket. Jadi memang persoalan utamanya itu di tiket pesawat aja nih. Ya, jadi faktor utamanya itu di tiket pesawat. Jadi kalau misalkan harganya berubah itu karena disebabkan oleh tiket pesawat, bukannya kita yang ngubah gitu. Kita pun pengennya harganya murah supaya tamu mau ikut kan. Tapi kalau udah berubah ya gimana? Walaupun kita itu jadwalnya itu ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Jadi semua jadwal AirAsia di hari Rabu itu sebetulnya kita yang ambil gitu. Jadi semua udah kita ambil. Oke. Nah, selanjutnya itu syarat dan ketentuan. Nah, ini juga harus dipahami oleh teman-teman gitu. Jadi teman-teman tuh harus paham kayak masalah pembatalan. Nah, ini tiket pesawat AirAsia itu nggak bisa dibatalin ya, nggak bisa di-refund dan nggak bisa eh, apa namanya, ganti orang. Jadi ini kalau udah nggak ikut udah angus. Kayak kemarin juga ada tamu saya, ternyata dia di hari tersebut nggak bisa berangkat karena ini tamunya Mbak Dewi ya, karena keterima kerja gitu. Nah, jadi mau nggak mau, kalau mau ganti orang itu lenturnya aman, tapi pesawatnya enggak. Dia harus beli pesawat baru. Dia harus beli tiket pesawat baru. Nah, Iran Force Mayor ya ini juga harus dipahami. Terus visa, imigrasi, lokal Force Mayor ini kita kan nggak tahu ya. Nah, term of condition terkait dengan cancel atau refund ini nggak bisa ya. Terus pendaftaran DP minimal 3 juta di low session dan DP 4,5 di high session. Pelunasan H-20 sebelum berangkat. Jadi teman-teman, DP ini sebetulnya untuk apa sih? DP itu untuk tiket pesawat. Jadi setelah invoice itu dibuat, lalu DP-nya itu dibayar. Ini DP-nya langsung kita beli buat tiket pesawat. Maka 2-3 hari itu tiket pesawatnya itu udah isu. Jadi si tamunya itu udah megang tiket pesawat. Dan itu aman, insya Allah jadi aman gitu ya. Yang trip itu nggak akan mungkin tercancel, tidak akan mungkin terreschedule. Jadi pokoknya trip ini akan selalu jalan karena tiket pesawatnya itu diisu gitu ya. Diisu dari semenjak dia DP.
Pendaftaran 30 hari sebelum tanggal keberangkatan akan diminta untuk bayar sepenuhnya. Jadi kalau udah tinggal 30 hari lagi ya bayarnya full gitu ya, udah nggak ada DP-DP-an. Ini kalau visa ditolak, kita nggak pakai visa ya, kalau 3 negara. Kopi paspor peserta tur harus dikirim. Jadi pada saat mau DP, kirim foto paspornya. Karena foto paspor itu nanti kita butuhkan untuk daftar dan isu tiket. Dengan membayar uang muka pendaftaran tur, peserta dianggap telah memahami dan menerima syarat dan kondisi. Lain-lainnya single supplement. Single supplement itu kalau dia mau sendiri. Contoh, saya nggak mau nih, karena saya berangkat cuma sendiri, saya nggak mau tidur bareng-bareng sama yang lain karena kan saya nggak kenal gitu. Saya mau single supplement aja, bisa, tapi ada tambahan biaya karena dia nanti kamarnya sendiri, nggak gabung sama yang lain. Peserta tur yang sedang hamil diharuskan membawa atau melampirkan surat keterangan dokter. Tour leader berhak meminta peserta tur keluar dari rombongan apabila peserta tersebut mencoba membuat kerusuhan, pengacauan terhadap rombongan, atau dianggap dapat merugikan negara yang dikunjungi. Dalam hal ini, peserta tersebut harus mengatur perjalanan selanjutnya sendiri dan tidak dapat menuntut pengembalian dalam bentuk apapun atas servis yang belum atau tidak digunakan. Tapi ini jarang terjadi ya. Separah-parahnya orang nggak sampai kayak gitulah. Gitu ya. Paspor valid minimal 8 bulan dari tanggal kedatangan kembali ke tanah air. Jadi dipastikan paspornya ini masih lama ya masa aktifnya. Peserta yang mengikuti tur harus dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani. Oke, seperti itu teman-teman, penjelasan tentang 3 negara ini. Jadi yang poin utama itu adalah sebetulnya terkait dengan harga, ya terkait dengan harga ini. Mohon untuk dipahami bahwa harga yang di Prestis itu adalah harga open ya. Jadi nanti akan dicek ulang pada saat mau booking dan mau DP gitu. Nah, selanjutnya untuk jadwal tinggal dibaca aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Oke, nggak ada kayaknya ya. Ini juga tinggal sedikit yang hadir. Oke, saya lanjut aja biar cepat ya. Karena badan saya juga agak kurang enak ini. eh saya mau ada info tambahan, teman-teman. Kita mau bikin kelas tour leader. Apa sih kelas tour leader ini? Kelas tour leader ini adalah kelas yang kita buat untuk skill up. Jadi eh, mungkin ada banyak ya, nggak tahu juga sih, kita belum survei juga. Barangkali ada yang ingin menjadi tour leader. Karena kita memang juga nanti persiapan di eh, tahun akhir tahun ini dan tahun depan kita butuh banyak tour leader ya. Kita juga mau promo besar-besaran nih untuk paket land tour, apa namanya overlandnya ya. Nah, mungkin ada yang mau ikut. Kita pengen buka-bukaan aja untuk menjadi seorang tour leader. Dan kelasnya ini berbayar. Kelasnya berbayar, harganya 199.000. Ini murah banget sebetulnya ya untuk kita ajarin jadi tour leader. Kemudian dia langsung ikut freelance juga bareng kita gitu ya. Jadi seorang tour leader itu lumayan. Kalau yang pemula-pemula itu angkanya per harinya 200, 250.000, 300 gitu ya. Bahkan kalau yang sudah sertifikasi BNSP itu bisa di atas 350.000, 400, 500 gitu ya. Beda-beda memang itunya, rate-nya ya. Tergantung juga, kadang travel agent ini cuma ada budget 250.000, bisa nggak? Ya, lumayan. Kalau misalkan ke Jogja 4 hari, itu dia megang 1 juta. Belum ditambah ada uang dari misalkan dari eh, apa namanya oleh-oleh gitu kan tadi bagi-bagi ya. Ya dari setiap tur ke Jogja dia masih bisa ngantongin 1,5 sampai 2 juta lah untuk menjadi seorang tour leader itu.
Nah, belum lagi kalau ke luar negeri nih, kalau tour leader kayak OpenTrip ini banyak dapatnya ya. Eh, Tony mungkin ngerasain tuh. Jadi belum dari tipnya, tip yang 450.000 itu kan dibagi ke tour leader ya. Bagi tour leader, bagi ke tour guide, bagi ke driver gitu. Kalau 450.000 ada 25 orang bis, itu ada sekitar 13 juta ya. Nah, 13 juta itu dibagi-bagi tuh bertiga gitu. Lumayan. Belum ntar dapat dari travel agentnya per hari. Kalau keluar negeri ya harusnya lebih mahal. Mungkin di 400.000, 350.000 per hari. Kali berapa? Kali seminggu ya. 250.000 deh. Iya, 250.000 kali 7 hari. Itu ketemunya angkanya berapa tuh? Ketemu angka berapa? Hampir 2 juta ya. Belum dari tipnya. Jadi kurang ngetrip dia megang duit 5 juta megang. Ya kalau jadi tour leader di internasional 3 negara. Nah, ini kita mau buka kelas dan kita sharing pengalaman. Saya udah buat modulnya itu kurang lebih ada 52 materi pembelajaran nanti via Zoom ya, via Zoom 4 kali Zoom mudah-mudahan cukup ya. Dan apa namanya? Nanti juga kita bikin grup Telegram eksklusif. Jadi di situ kita tanya jawab sekaligus nanti teman-teman menjadi ini freelance juga. Boleh di kita, boleh di travel agent lain. Jadi kita nggak batasin. Jadi ketika misalkan ini ada trip 3 negara, tentu yang 3 negara, 2 negara yang luar negeri ya syarat utamanya bisa bahasa Inggris. Tapi kalau nggak bisa bahasa Inggris, ya mau nggak mau main lokalan aja gitu. Nggak apa-apa, misalkan kita ada trip nih ke Jogja 4 hari, siapa yang mau siap? Oh saya siap, siap, siap. Ya udah masuk gitu. Nah itu kita kita prepare dari sekarang. Untuk ini kelas ini mau kita bikin tanggal 17 Juli. Jadi 17 nanti 4 kali ke depannya selama sampai akhir Juli. Seperti itu teman-teman ya. Yang minat nanti bisa WhatsApp aja ke 0877 60 24 70 75. Baik, itu aja teman-teman sharing malam hari ini. Semoga bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, semoga paham. Nanti videonya seperti biasa saya share di ini ya di YouTube, nanti linknya saya share di grup. Oke, terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga infonya bermanfaat dan sukses selalu buat teman-teman juga yang sedang beraktivitas di dunia travel wisata. Sampai bertemu di di Zoom berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.